Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakalan mau ngebahas film yang berlatar belakang pengungkapan sebuah kasus. Film ini berjudul The Black Light. Film yang baru saja rilis di tahun ini, yang menceritakan tentang seorang agen rahasia FBI yang awalnya ingin pensiun dan ingin menikmati masa tuanya bersama keluarga. Namun hal itu gagal karena ia harus menyelamatkan terlebih dahulu anak dan cucunya. Selain itu, tewasnya aktivis dan jurnalis yang tidak wajar mengharuskan seorang jurnalis perempuan untuk mengungkapkan siapa dalang dari kematian ini. Lantas bagaimana perjuangan si agen tersebut untuk bisa pensiun dengan tenang? Juga lika-liku sang jurnalis dalam mengungkap kematian tersebut. Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Sini mulai dengan memperlihatkan suasana pada hari itu, di mana langit Amerika Serikat sedang begitu cerah. Di hari itulah, para demonstran memanfaatkan cuaca yang cerah dengan melangsungkan unjuk rasa di depan Gedung Putih. Unjuk rasa itu dikomandoi oleh seorang perempuan yang bernama Sofia. Ia adalah seorang influencer dan juga aktivis yang sedang melakukan demonstrasi untuk meminta pemerintahnya agar adil dan tidak korupsi. Juga menuntut hak kawan-kawannya dalam masalah kesetaraan ras dan kesetaraan gender. Mengingat di negara tersebut acap kali terjadi tindakan-tindakan yang rasis. Setelah unjuk rasa tersebut, semua orang di sana langsung membubarkan diri dan juga Sofia yang pulang dengan menumpangi sebuah taksi. Setelah sampai di depan rumahnya, ia yang baru saja menutup pintu tiba-tiba saja langsung disambar dengan sengaja oleh sebuah mobil berwarna hitam dan menyebabkan dirinya tewas di tempat. Kemudian, scene berganti di mana kita akan diperkenalkan dengan seorang pria tua yang bernama Travis. Ia adalah seorang agen FBI yang diamanahi untuk melindungi para agen yang sedang dalam penyamaran. Juga menyelamatkan agen yang terlihat akan berkhianat dan menyadarkannya kembali. Saat sedang dalam perjalanan pulang, ia tidak sengaja melihat ada segerombolan gangster yang sedang mengepung sembari mengumpat ke salah satu rumah. Alasan para gangster mengerumungi rumah tersebut karena ada salah satu orang di dalam rumah tersebut yang telah membunuh salah satu anggota geng itu. Pembunuh tersebut bernama Davidson. Ia merupakan seorang agen FBI. Melihat kawannya yang sedang terjebak di dalam sana, ia berusaha menolong dengan memanfaatkan skill dan jam terbang yang ia miliki selama bekerja di FBI. Travis mencoba membantu Davidson dengan mencoba mengalihkan perhatian para gangster tersebut, menggunakan 2 tabung gas dan meledakannya di tempat lain. Sontak cara tersebut berhasil ia lakukan dan Davidson pun selamat dari amukan massa yang panas itu. Scene berganti di mana Travis sedang menghampiri atasannya dan mengatakan kejadian yang telah dialami oleh Davidson. Di sini kita diperkenalkan dengan atasannya yang bernama Gap. Ia adalah seorang direktur FBI dan Travis sudah bekerja di bawah pimpinannya selama bertahun-tahun. Gap yang mengetahui hal tersebut langsung menjudge David jika misi yang dilakukan olehnya dirasa gagal. Karena dirinya telah bertindak secara gegabah saat sedang dalam mode penyamaran di ruang publik. Kemudian, scene berganti di mana Travis menyusul putri dan cucunya ke tempat bermain anak-anak. Di sini kita diperkenalkan dengan putrinya Travis yang bernama Amanda. Ia merupakan seorang janda anak 1 dan cucunya yang masih kecil bernama Natalie. Di tempat tersebut, Travis curhat ke anaknya jika ia sebenarnya ingin segera pensiun dari FBI dan ingin segera menghabisi masa tuanya bersama. Amanda juga dengan cucunya mendengar curhatan ayahnya. Amanda merasa tidak yakin dengan perkataan ayahnya karena ia khawatir dengan penyakit paranoidnya yang masih melekat meskipun ia sudah pensiun nanti. Hal itu sangat mengganggu sekali bagi kehidupannya. Bahkan kelakuannya tersebut menurun kepada cucunya yang tiap kali harus waspada dalam hal apapun. Kemudian scene kembali berganti di sebuah ruang redaksi. Di sini kita diperlihatkan dengan 2 orang jurnalis yang bernama Jack dan Mira. Mereka sedang berdiskusi tentang janggalnya kematian yang dialami oleh Sofia.
Mira memberikan opini pribadi jika kematian Sofia sudah direncanakan oleh seseorang. Bisa dibilang ini adalah pembunuhan berencana. Mendengar pendapat itu, Jack justru bertolak belakang dengan Mira dan menganggap bahwa kematian Sofia itu hanya murni kecelakaan yang sudah biasa terjadi. Kemudian, scene berganti di jalan raya di mana polisi sedang menilai seorang lelaki yang tengah mabuk sambil berkendara. Lelaki tersebut bernama Dusty, seorang agen FBI yang sedang menyamar. Dusty ditilang karena selain sedang mabuk saat berkendara, ia juga kedapatan membawa senjata di mobilnya. Polisi pun akhirnya menyuruh Dusty keluar dari mobil. Kesal karena telah ditilang, Dusty pun langsung menghajar para polisi tersebut. Namun pada akhirnya ia gagal menaklukkan polisi itu. Karena efek lemas dari alkohol, pada akhirnya Dusty dijebloskan ke penjara. Kemudian, scene berganti di suatu tempat di mana Travis yang mengetahui kejadian tersebut langsung pergi ke kantor polisi dan berusaha mengeluarkan Dusty dari penjara. Setelah mengeluarkannya, Travis akan membawanya ke hadapan Gabe untuk ditindaklanjuti. Saat sebelum menghampiri Gabe, ia terlebih dahulu mampir ke sebuah sekolah untuk menjemput cucunya. Melihat ada kesempatan untuk kabur, pada saat Travis sedang turun dari mobil, Dusty mencoba meminta bantuan kepada anak-anak. Di sana untuk membantu melepaskan borgolnya. Saat Travis akan kembali ke mobil, alangkah terkejutnya ia karena melihat Dusty yang sudah tidak ada di mobilnya. Dusty yang berhasil lolos langsung kabur melarikan diri dengan mencuri sebuah truk. Travis yang mengetahuinya langsung bergegas kembali untuk mengejarnya. Kejar-kejaran di antara mereka pun terjadi. Saat di tengah perjalanan, Dusty bisa-bisanya menelpon Mira dan mengabarkan sesuatu jika ia memiliki sebuah informasi yang sangat penting mengenai kematian Sofia. Ia juga memohon kepada Mira untuk sabar menunggunya sampai di sana demi menceritakan cerita tersebut secara detail. Kita diperlihatkan akhir dari pengejaran tersebut di mana Travis berhasil menubruk mobil yang dikendarai Dusty hingga terguling-guling. Melihat kejadian itu, ini menjadi kesempatan bagi Travis untuk segera menangkap Dusty. Namun Dusty yang selamat dan masih bertenaga malah langsung tancap gas menghindari kejaran Travis dengan berlari. Namun sayang, Travis yang sudah bau tanah tak mampu melakukan pengejaran tersebut dan merasa khawatir dengan keselamatan cucunya yang berada di dalam mobil. Kemudian scene berganti di mana Dusty berhasil lepas dari kejaran Travis dan bertemu dengan Mira. Ia sudah cemas menunggu kedatangannya, juga kepo tentang sebuah informasi penting ini. Saat hendak mau menceritakan, tiba-tiba Travis ternyata sudah sampai di sana. Travis tampak kebingungan dan heran dengan kelakuan Dusty yang bikin geleng-geleng kepala. Dari kejadian tersebut, Travis langsung menyambangi Gabe dan langsung meminta permohonan pensiun dari pekerjaannya ini. Gabe menyetujui permohonannya itu, asalkan dengan syarat. Syarat itu adalah jika ia harus membawa kembali Dusty ke hadapannya. Mendengar tawaran tersebut, Travis pun menyanggupi syarat yang diberikan oleh Gabe. Di lain hari, Travis menemui Mira dan mengajak kerjasama dengannya untuk membawa Dusty ke hadapannya. Mira saat itu juga menolak kerjasama tersebut, tetapi ia sadar jika dia sedang berurusan dengan salah satu agen FBI. Ia pun pada akhirnya mengikuti perintah dari Travis. Kemudian scene berganti di mana Gabe sedang menugaskan dua agen rahasianya untuk menghabisi Dusty. Dusty yang tengah bersiap-siap pergi sembari membawa berkas-berkas penting untuk diberikan kepada Mira, tiba-tiba saja langsung dijegal oleh dua agen rahasia suruhan Gabe. Baku tembak pun terjadi di antara mereka dan akhirnya Dusty berhasil lolos dari penyerangan tersebut. Scene berganti di mana Dusty berhasil menemui Mira. Akan tetapi Travis berhasil datang ke pertemuan tersebut. Sebelumnya Travis membuntuti Mira dari belakang dan penyamarannya berhasil. Melihat Travis yang ada di sana, Dusty pun kembali berlari lagi sembari mengumpat jika Travis sudah menurunkan dua agen yang akan membunuhnya. Travis terlihat tampak bingung dengan umpatan tersebut. Travis akhirnya berhasil melumpuhkan Dusty dan menasihatinya dengan mengatakan bahwa jika dirinya menjadi pengkhianat, ia akan mendekam di penjara selama 30 tahun.
Dusty pun memberitahukan benang merah masalah ini. Jika FBI di bawah pimpinan Gabe telah melakukan banyak pembunuhan kepada warga sipil yang tidak bersalah, salah satunya kepada Sofia. Saat ia akan melanjutkan pelariannya, tiba-tiba dua agen rahasia suruhan Gabe datang dengan mobil dan langsung menembaki Dusty tanpa ampun. Pada akhirnya berkas penting tersebut telah jatuh di tangan musuh. Kemudian, scene berganti di sebuah pemakaman di mana kita diperlihatkan dengan Dusty yang sedang dikebumikan. Di sana juga terlihat jajaran FBI datang untuk melayat. Setelah upacara pemakaman telah usai, Gabe langsung menghampiri Travis dan mengatakan jika Travis disarankan lebih baik fokus kerja lagi saja dan lupakan semua masalah tentang Dusty. Setelah itu Travis pergi untuk bertemu dengan Mira dan meminta izin untuk mengetahui apa saja yang dibicarakan oleh Dusty. Sebenarnya ini adalah hal berbahaya untuk dipublis, mengingat Travis adalah seorang agen FBI. Namun Mira akhirnya percaya dan memberitahukan semua informasi dari Dusty. Mira mengatakan bahwa jika di dalam FBI terdapat sebuah operasi yang bernama Operasi Unity yang dipimpin Gabe. Operasi tersebut merupakan sebuah operasi yang bertugas untuk membasmi warga sipil yang terlihat terlalu vokal terhadap pemerintah. Mendengar penjelasan itu, Travis nyatanya tidak tahu menahu tentang operasi tersebut. Travis pun memberikan timbal balik kepada Mira dengan mengisahkan dirinya yang berjuang bersama sahabatnya, yakni Gabe, sejak masih di militer. Pada saat itu, Travis menjadi pengangguran saat dirinya sudah pensiun. Namun Gabe menolongnya dengan menawarkan pekerjaan di FBI dan bekerja hingga detik ini. Namun ia heran mengapa ia tidak diberitahu tentang operasi berbahayanya ini. Ia pun mengisahkan lagi saat masih berusia 20 tahun, di mana ia sedang pergi berpatroli dengan Gabe di jalanan. Pada saat itu, ia tak sengaja melihat ke sebuah sudut gang di mana seorang gadis tengah dirudal paksa oleh seorang pria. Melihat kejadian itu, ia pergi menghampiri dan langsung menembak si predator itu. Namun alangkah terkejutnya jika pria yang ia tembak adalah komandannya sendiri. Kemudian, scene berganti di mana Travis mendatangi Gabe dan menanyakan tentang maksud dari operasi Unity dan menanyakan juga tentang sangkut pautnya kematian Dusty dengan operasinya itu. Gabe dengan santainya mengamini pertanyaan itu dan malah mengancam balik Travis serta kembali mengungkit kebaikan-kebaikan saat di masa lalu kepadanya. Mendengar hal itu, Travis merasa kesal dan marah. Travis pun pada saat itu juga langsung mengundurkan diri tanpa seizin Gabe. Scene kemudian berganti di mana kita diperlihatkan dengan Jack yang tengah mempublis berita kematian Dusty ke media. Padahal kasus tersebut masih belum cukup lengkap informasinya untuk dipublis. Namun, Jack juga tidak sadar jika memberitakan kematian Dusty adalah kesalahan besar yang bisa saja merenggut nyawanya. Dan hal itu benar terbukti. Saat Jack tengah berkendara menuju rumahnya, tiba-tiba saja dua agen rahasia suruhan Gabe membuntuti mobil Jack dari belakang. Pada akhirnya mobil Jack ditubruk dan menghantam ke trotoar. Setelah kejadian itu, Jack tewas di tempat dan mobilnya pun dibakar oleh dua agen tersebut bersama Jack yang berada di dalamnya. Kemudian scene berganti di mana Mira yang sedang berkabung atas kematian rekannya itu. Mira bergeming jika kematian Jack seperti kematian Sofia yang cukup mencurigakan. Karena Jack tewas saat berita tersebut telah dipublis. Ia pun dihampiri oleh rekannya yang lain dan mengingatkan jika berhenti saja untuk membahas tentang kasus ini demi keselamatan dirinya. Kemudian, scene berganti di mana Travis sedang menghubungi anaknya, namun tidak mendapatkan respon sama sekali. Travis pun mulai curiga dan langsung pergi menyambangi tempat kerja anaknya dan ternyata dia tidak ada di sana. Dia pun dengan terburu-buru langsung kembali pergi ke sekolah cucunya. Dan hasilnya sama, cucunya tidak ada di sekolah. Travis yang murka karena anak dan cucunya hilang langsung mendatangi Gabe dan mempertanyakan di mana keberadaan keluarganya. Gabe mengelak pertanyaan dari Travis dan malah kembali mengancamnya. Travis mengatakan jika memang Gabe yang melakukannya, maka dirinya tidak akan pernah aman dari pengawasannya.
Kemudian, scene berganti pada malam hari di mana Mira bertemu dengan Travis dan memohon kepadanya untuk membuat suatu pernyataan jika Gabe adalah dalang dari semua ini. Travis menepis permintaan itu dan mengatakan jika hanya dengan pernyataan saja tidak cukup untuk mengungkap sebuah bukti. Harus ada bukti empiris dalam pengungkapannya. Travis juga bercerita jika Gabe selalu menyimpan semua berkas-berkas kasus dalam sebuah brankas di rumahnya. Kemudian scene berganti di mana dua agen rahasia suruhan Gabe datang karena diperintahkan untuk membunuh Travis. Mereka menyusuri seluk-beluk rumah tersebut dan tidak menemukan Travis di sana. Namun Travis sudah berada di luar dan sudah menyadari jika menjadi target pembunuhan. Ia pun tak banyak cincong langsung menembak mobil dua agen tersebut hingga meledak. Tak berlangsung lama, Travis mendatangi kediaman Gabe dan langsung menodongnya dengan senjata untuk meminta secara paksa berkas-berkas mengenai kematian Dusty. Dua agen rahasia itu tiba di rumah Gabe dan langsung melancarkan aksinya. Travis kabur dan pergi bersembunyi di sebuah kamar dan memikirkan strategi untuk melumpuhkan musuhnya. Ia mulai melancarkan strateginya dengan mematikan seluruh lampu rumah, membuat pipa-pipa rumah bocor, dan lain-lain. Dan pada akhirnya pertarungan tembak-menembak antara mereka pun berlangsung sangat sengit. Travis berhasil memenangi pertarungan itu dan ia juga mendapatkan berkas tersebut dan langsung pergi untuk menemui Mira. Kemudian, scene berganti di mana mereka bertemu di sebuah hotel. Di sana pun ada juga rekannya Mira. Akhirnya, file berupa video itu terungkap di mana Dusty sedang menjelaskan jika dirinya adalah seorang agen rahasia FBI yang jatuh cinta kepada Sofia, si aktivis itu. Gabe yang menyadari hal tersebut merasa takut jika informasi FBI bocor kepada Sofia dan langsung memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Dusty dan Sofia. Travis lantas merancang sebuah rencana untuk menangkap Gabe. Kemudian, scene berganti keesokan harinya, di mana Gabe yang akan pergi ke sebuah tempat. Namun, hal yang mencengangkan terjadi, di mana Travis berada di mobil tersebut. Ia diam-diam menyamar sebagai supirnya. Travis memaksa Gabe untuk mengakui segala perbuatannya. Namun, Gabe tidak tinggal diam. Ia langsung keluar dari mobil dan membuka koper untuk mengambil pistolnya. Mereka saling adu tembak dan akhirnya lengan Gabe terkena tembakan. Travis langsung menodongkan pistol ke arahnya dan memaksa kembali untuk mengakui kesalahannya ke masyarakat. Gabe pun akhirnya dengan terpaksa mengakui kesalahannya. Kemudian, scene berganti di mana Travis berhasil menemukan lokasi anak dan cucunya yang sebenarnya berada di rumah perlindungan saksi. Selain itu, Mira pun menerbitkan fakta-fakta kematian Dusty dan Sofia, serta juga memberitakan penangkapan Gabe yang dinyatakan bersalah atas kejadian tersebut. Pada akhirnya, Travis bisa pensiun dengan tenang dan menghabisi masa tuanya dengan keluarga. Tamat.